Salam kepada nenek buyut Kaisar. Sudah mandi dan wangi ya? Ya, Kalau begitu bagus. Seseorang datang bawa putra mahkota dan permaisuri putra mahkota. Sekarang ke kamar utama dan kunci mereka di sana. Tanpa perintahku tidak ada seorang pun yang diizinkan membebaskan mereka. nenek buyut Kaisar. Kenapa nenek buyut Kaisar kenapa? Pergi, nenek buyut Kaisar. Kamu adalah Yongniang. Nenek buyut Kaisar, ayo pergi, pergi. Nenek buyut Kaisar, nenek buyut Kaisar. Nenek buyut Kaisar, nenek buyut Kaisar. Bebaskan kami, Nenek buyut Kaisar. Ada siapa di sana? Jahat. Siapa yang kamu sebut jahat? Hak apa yang kamu miliki untuk mengutukku? Kalau bukan karena kamu melaporkanku ke nenek buyut Kaisar, apakah dia akan mengunci kita berdua bersama? Membiarkan kita pergi sekarang, hei. Kenapa kamu pergi lagi? Jangan pergi. Yongniang? Yongniang, aduh, apakah kalian berdua di luar sana? Mari kita lihat makanan enak apa yang ada untuk dimakan. Wangi. Enak. Kamu tidak kedinginan duduk di sana. Aku tidak, jangan datang ke sini, jangan datang. Kenapa kamu berkeringat banyak? Apakah kamu sakit? Jangan sentuh aku. Buburnya ada obat, ada obat. Ada obat di bubur. Obat apa? Xiao Feng. Pikirkan sesenyu yang kamu sukai adalah Nyonya Zhao yang terhormat. Kamu harus menahan diri untuknya. Kamu tidak boleh mengkhianatinya dan menyakitinya. Kamu adalah istriku, ini tidak dianggap menyakitinya. Sudah 2 batang dupa waktunya. Tidak perlu terburu-buru.
Aku akan pergi menemui nenek buyut kaisar. Bagaimana aku melepas ini? Kenapa aku tidak bisa melepasnya? Bukan seperti yang kamu pikir, nenek buyut kaisar. Ini lebih baik. Bukan seperti yang kamu pikir. Nenek buyut kaisar tidak melihat apapun. Kami tidak melihat apa-apa sama sekali, itu lebih baik. Tidak, nenek buyut kaisar. Ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Nenek buyut kaisar. Buka pintunya. Nenek buyut kaisar. Nenek buyut kaisar. Nenek buyut kaisar, saya mohon pada Anda. Buka pintunya, nenek buyut kaisar. Nenek buyut kaisar, Anda akan membuat saya mati lemas. Kenapa Anda memakai pakaian yang begitu tipis? Tidak ada api hidup di ruangan ini, juga apa Anda ingin mati kedinginan? Saya tidak akan pergi ke sana. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apa-apa pada Anda. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Jangan pergi. Buka pintunya. Buka pintunya. Nenek buyut kaisar. Nenek buyut permaisuri. Di luar sangat dingin dan membeku. Bagaimana kalau kita berikan tungku untuk pangeran mahkota dan permaisuri mahkota? Tidak mungkin baik jika mereka kedinginan. Kirim tungku apa? Apakah mereka tidak akan hangat dari panas tubuh satu sama lain? Apakah ada gunanya tungku? Lemparkan kartu. Nyonyaku, hari ini saya mendengar bahwa nenek buyut permaisuri menginginkan seorang cicit. Jadi dia mengunci pangeran mahkota dan permaisuri mahkota bersama, dan tidak mengizinkan siapapun untuk membiarkan mereka keluar. Saya juga mendengar bahwa mereka memasukkan obat semacam itu ke dalam bubur mereka. Saya menduga bahwa pangeran mahkota akan sangat sulit menahan diri. Nyonyaku, katakanlah jika kali ini pangeran mahkota dan permaisuri mahkota benar-benar memiliki seorang putra, maka Nyonyaku, Jiner, saya awalnya berpikir bahwa selama Yang Mulia Pangeran Mahkota hanya memiliki saya di hatinya, saya tidak perlu khawatir tentang posisi saya di Istana Timur. Tapi sekarang saya menyadari bahwa di mata mereka, saya hanya seorang selir. Bahkan jika saya melahirkan seorang pangeran untuk pangeran mahkota, dia hanya akan menjadi putra seorang selir. Hanya setelah saya menjadi nyonya sejati Istana Timur, saya akan bisa tidak khawatir tentang melindungi posisi saya.
Nyonyaku makan lebih lambat. Nyonyaku makan lebih lambat. Biar saya tanya, dua sahabat terbaikmu akan segera menikah. Haruskah kamu tidak bahagia untuk mereka? Melihat ekspresimu ketika ayah kekaisaran memberikan pernikahan mereka, tidak ada sedikit pun kebahagiaan di wajahmu. Apakah kau punya pikiran lain? Jika mereka berdua adalah pria dan wanita biasa yang saling mencintai, tentu saja aku akan bahagia untuk mereka. Tapi hanya karena dekret kerajaan. Mereka harus bersama. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan untuk memilih pernikahannya sendiri, maka mereka akan menyesal di masa depan. Bagaimana kau tahu mereka tidak akan bahagia di masa depan? Labu yang dipaksakan tidak berarti tidak manis. Contohnya kau dan aku, jelas-jelas ada orang lain di hatimu tapi kau terjebak denganku. Apakah hatimu bisa bahagia? Kita berbeda dari mereka. Benar, kita berbeda dari mereka. Kita lebih kasihan daripada mereka. Aku datang ke Kekaisaran Li untuk aliansi pernikahan. Jadi aku tahu bahwa meskipun kau membenciku, aku tetap harus menjadi istri putra mahkota. Aku harus tetap muncul bersamamu dan menjadi contoh bagi semua orang di Kekaisaran Li. Sebenarnya aku. Sebenarnya aku. Aku. Apa yang ingin kau lakukan? Kau tidak melakukannya lagi, kan? Yang Mulia Permaisuri, apakah kau merasa tindakan Permaisuri Agung memaksa Yang Mulia Putra Mahkota dan istri Putra Mahkota untuk memiliki anak itu tidak pantas? Anak kecil, anak kecil. Sikap Permaisuri Agung akhir-akhir ini semakin seperti anak kecil. Bahkan Yang Mulia Kaisar harus mengikuti keinginannya. Kita tidak bisa melawan keinginannya. Ini cukup disayangkan untuk Cengingku. Sebenarnya ini juga hal yang baik. Jika Permaisuri menjadi nenek, kau bisa menggoda cucumu dengan permen dan menambah kesenangan dalam hidupmu. Lagi pula ketika anak itu lahir, posisi putra mahkota di istana akan lebih stabil. Kau benar. Jika dia benar-benar memiliki anak, dia tidak akan tergoda oleh Zhao Sese itu. Kedua, setelah menjadi ayah dia mungkin perlahan-lahan dewasa. Dia tidak akan sembarangan bertengkar denganku. Meskipun Cengin cukup nakal saat kecil, dia tetap hormat padaku. Tapi semakin dia hormat, semakin aku merasa dia tidak melihatku sebagai ibunya yang sebenarnya. Sekarang aku memikirkannya. Aku terlalu keras padanya saat dia masih kecil. Lagi pula dia hanyalah seorang anak. Meskipun aku membiarkannya sedikit nakal atau sedikit usil, apa salahnya dengan itu? Permaisuri, sepertinya malam ini kau banyak wawasan. Semua orang bilang begitu sudah tua. Kamu bisa lebih banyak mengingat masa lalu. Mungkin aku memang sudah mulai tua. Mungkin karena aku sangat ingin Cengin tetap di sampingku. Aku juga tidak tahu kenapa akhir-akhir ini aku terus memikirkan saat Cengin masih kecil. Rong Shuang temani aku ke Istana Timur. Ya? Kau tahu tidak, kemarin nenek Permaisuri pergi ke tukang ramal. Dia sudah memilih nama untuk pangeran kecil. Tapi bagaimana kalau itu putri kecil? Lebih baik siapkan saja, masa depan masih panjang. Permaisuri. Kenapa baju putra mahkota ada di sini? Menjawab Permaisuri, nenek Permaisuri tidak mengizinkannya memakainya. Omong kosong. Buka pintu. Menjawab Permaisuri, nenek Permaisuri memerintahkan bahwa tidak ada yang boleh membuka pintu tanpa perintahnya. Permaisuri, lupakan saja, Yang Mulia Putra Mahkota mungkin sudah tidur. Kita sebaiknya pulang.
Putra mahkota selalu suka semuanya bersih. Aku akan meminta orang untuk membawa baju ini kembali bersamaku. Mereka akan dicuci dan disetrika. Setelah putra mahkota keluar, suruh dia datang ke istanaku untuk mengambilnya. Permaisuri putra mahkota yang terhormat dari Kekaisaran Li pergi ke brothel Singing Jade. Baiklah, baiklah. Tidak tahukah kau ada orang yang mendengarkan di balik dinding? Kenapa kau berteriak? Aku hanya pergi untuk memperluas wawasan. Aku tidak melakukan hal buruk. Lain kali kalau kau pergi ke brothel Singing Jade lagi, bawa aku juga. Putra mahkota yang terhormat dari Kekaisaran Li pergi ke brothel Singing Jade. Aku hanya ingin memperluas wawasan, aku tidak berniat melakukan hal buruk. Jangan bicara tentang brothel Singing Jade. Tapi kita bahkan tidak tahu kapan bisa keluar dari sini. Itu pasti bubur dengan obat lagi. Kalau ini terus berlanjut kita akan mati kelaparan. Kita harus mencari cara untuk keluar. Aku punya ide, kau pura-pura sakit. Kenapa harus aku? Karena kau belum sepenuhnya sembuh dari sebelumnya, lebih cocok kalau kau yang pura-pura sakit. Tidak, aku tidak tahu cara berpura-pura. Seseorang datang. Putra mahkota pingsan. Seseorang datang. Kau hilang. Cepat. Seseorang datang. Putra mahkota. Putra mahkota pingsan. Yang mulia. Yang mulia. Ada apa denganmu yang mulia? Xian, cepat panggil tabib istana. Kenapa kalian hanya berdiri di sana? Ya. Ya. Cepat. Cepat. Bagaimana keadaannya? Melapor kepada Permaisuri Dowager. Dinyat Nadi Yang Mulia Putra Mahkota, agak 5 dan Kekarangan Chitengah. Dia hanya pusing sebentar, tidak ada masalah besar. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu tolong berikan resep obat tabib Wang. Kalian juga seharusnya tahu besok kita akan melakukan persembahan kepada langit. Biarkan dia tinggal di istana untuk beristirahat dengan baik. Ya, saya akan pamit. Baiklah. Nenek buyut istana, apakah itu berarti saya tidak perlu dikurung di sini lagi? Kamu juga boleh pergi sekarang. Saya harus kembali ke istana panjang umur dan kebajikan. Dengarkan baik-baik, antar putri mahkota kembali ke istananya dengan hati-hati. Jaga kesehatannya dengan baik. Ya, nenek buyut istana. Terima kasih, nenek buyut. Bersiap untuk kembali ke istana. Yang mulia. Yongniang, ayo pergi. Xian, bawa juga bajuku. Yang mulia, kamu baik-baik saja ya? Bukan itu yang saya pakai sebelum saya masuk ke sini. Yongyang bilang bahwa permaisuri mengambilnya tadi malam untuk dicuci dan disetrika. Dia juga bilang untuk kamu mengambilnya saat kamu keluar. Permaisuri? Ya. Lalu di mana Gyokku? Gyok? Ibu istana.
Kamu datang untuk mengambil bajumu ya? Ya, Saya sudah menyuruh pelayan selesai mencucinya dan menyetrikanya. terima kasih Ibu Istana. Saya sering melihatmu memakai setengah dari giok ini. Tapi saya belum pernah melihat setengah lainnya sebelumnya. Dari mana asalnya? Ketika saya kembali dari negara 11 Bibi, Ming Yue, memberikannya kepada saya. Apakah dia pernah memberitahumu dari mana giok ini berasal? Dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia hanya bilang jika saya menyukainya, dia bisa memberikannya kepada saya agar menjadi satu set. Lalu dia menyuruh saya untuk membawanya sepanjang waktu dan memikirkannya. Ada apa? Tidak ada. Aku cuma belum pernah lihat kamu pakai itu sebelumnya. Sejak pulang dari negara 11 aku pakai ini setiap hari dan malam. Kamu cuma nggak pernah nge aja. Bagus sekali. Karena ini sangat penting, kamu harus pastikan untuk menjaganya dengan baik. Ya Ibu. Kalau begitu aku pamit dulu. Sien cari Jenderal PI sekarang juga. Bilang aku ada hal penting yang mau dibahas cepetan. Baik. Yang mulia, kamu sudah perhatikan ekspresi sang permaisuri, apakah dia percaya atau tidak? Tentu saja dia nggak bakal percaya, aku nggak tahu kenapa tapi. Dia nggak membongkarku karena itu. Aku jadi lebih khawatir sama langkah selanjutnya dia. Kalau permaisuri udah curiga, kamu nggak bakal bisa sembunyi lagi. Kenapa kita nggak ambil langkah pertama dan kendalikan situasinya? Yang mulia, laporkan hal ini ke Kaisar besok pagi di sidang. Pak, maksudmu aku harus bilang ke ayah Kaisar bahwa Bibi Ming Yue bilang kalau ibuku dibunuh sama permaisuri? Apa ayah Kaisar bakal percaya sama aku? Lebih baik daripada nggak ngapa-ngapain. Permaisuri itu orang yang sangat teliti, dia pasti bakal ngelakuin sesuatu. Oh iya, bukannya kita bawa bukti dari negara 11? Kalau kamu kasih bukti itu ke Kaisar, dia pasti bakal percaya sama kamu. Oke, ayah Kaisar besok bakal ketemu sama menteri-menteri dari 6 kementerian, jadi dia nggak bakal ada waktu buat ketemu aku. Setelah sidang besok lusa, aku baru bakal ketemu ayah Kaisar. Sia-sia aku membesarkan dia selama ini. Dia tahu jerih payahku membesarkan dia, tapi dia mau balas dengan dendam? Permaisuri, kalau kamu udah tahu ini, seharusnya kamu udah basmi akarnya dari dulu. Selama ini aku selalu bersama Cengin siang dan malam. Aku lihat dia tumbuh besar hari demi hari. Dia selalu jadi anak yang penurut dan baik. Kenapa dia kenapa?
Rongshuang menurutmu Chengin bakal tega dan bilang ke kaisar tentang apa yang terjadi? Dia dibesarkan olehku. Dia anakku. Dia nggak bakal begitu kan? Permaisuri kita nggak bisa peduliin itu semua lagi. Sulit untuk tahu apa yang dipikirkan orang lain sekarang. Kita perlu lindungi diri kita sendiri dulu. Apa dia nggak bakal mempertimbangkan sama sekali? Mempertimbangkan kebaikanku membesarkan dia? Kalau aku tahu ini bakal terjadi, aku nggak bakal pernah menyimpannya. Pergi. Kalian semua pergi. Baik. Hari ini aku nggak butuh siapa-siapa di aula utama yang megah. Kalian semua pergi. Ya, cepat pergi. Yang mulia, ada apa denganmu? Kamu juga pergi. Ya, aku akan pergi. Jangan sakiti dirimu sendiri, aku akan pergi. Pergi. Ya. Putri Mahkota. Putri Mahkota. Xian meminta untuk bertemu Putri Mahkota. Xian, masuk cepat. Salam hormat kepada Putri Mahkota. Apa yang terjadi? Kenapa kamu panik? Menjawab Putri Mahkota, sejak Yang Mulia kembali dari istri permaisuri kemarin. Dia telah ke Kesemaisen Hari, ini aku tidak tahu kenapa. Tapi dia mabuk berat dan mengunci dirinya di kamarnya. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk melayaninya. Selama bertahun-tahun aku melayaninya. Ini pertama kalinya aku melihatnya seperti ini, bahkan aku tidak tahu apa yang salah dengannya. Aku tak kerentak, serbo memberitahu permaisuri dan nenek permaisuri tentang hal ini. Jadi aku meminta Putri Mahkota untuk pergi ke sana dan membujuk Yang Mulia. Apa gunanya aku pergi ke sana? Apakah dia akan mendengarkan bujukanku? Putri Mahkota, baru-baru ini, hubunganmu dengan Pangeran Mahkota semakin baik. Aku mohon kamu untuk melihatnya. Putri Mahkota, kamu harus pergi melihatnya. Aduh, kamu tunggu di sini untukku, aku akan pergi melihatnya. Li Chengin. Li Chengin? Li Chengin? Keluar. Ini aku. Aku bilang aku tidak membutuhkan siapapun di kamarku hari ini. Pergi segera. Xian bilang kamu sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi aku datang untuk memeriksamu. Aku sangat khawatir tentangmu. Bisakah kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Kamu pergi dulu, jangan datang ke sini dalam 2 hari ke depan. Aku akan menjelaskan alasannya, nanti pertama kamu harus cepat pergi. Kenapa? Aduh, ada pembunuh? Bagaimana kabarmu, Chengin? Yang Mulia? Yang Mulia, Sharon Sipat panggil Tabib Karajan. Ya.
Battalion Kiri Lindunji Istana Puisa Battalion Cannon, Kiri Istana Timur Dan Tangkap Peminunya. Ya. Xiao Feng. Cengin, apakah kamu terluka? Apakah sakitnya parah? Tabib kerajaan akan segera datang, bertahanlah, tahan saja. Aku belum pernah melihatmu menangis sebelumnya. Apakah kamu takut? Takut menjadi janda muda? Jangan bicara lagi, jangan katakan apapun. Jangan bicara apapun, jangan bicara apapun. Jangan berbicara, jangan mengatakan apapun. Apakah kamu benar-benar takut? Siapa yang menyuruhmu begitu kejam padaku dulu? Aku beritahu kamu, Li Cengin, kamu tidak boleh mati sebelum kamu tahu. Apakah kamu tahu ini? Kamu harus bertahan. Li Cengin. Li Cengin. Cari. Menjawab Yang Mulia, luka Pangeran Mahkota sangat dalam dan dia kehilangan banyak darah. Luka ini. Apa? Sangat kritis. Apa yang kamu takutkan? Dia bisa bertahan hidup. Prajurit berani dan Ci yang berjuta, aku bilang dia pasti bisa bertahan hidup juga. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, aku akan mengambil kepalamu. Hamba akan mengikuti perintahmu. Yang Mulia, Yang Mulia. Ahdu. Aku menemukan Ahdu yang pingsan di jalan istana. Tapi aku tidak melihat bayangan si pembunuh. Aku melihat Ahdu terluka lebih parah, jadi aku bawa dia kembali dulu. Yang Mulia, aku mohon tolong selamatkan Ahdu. Dia mungkin melihat wajah si pembunuh. Dokter istana, cepat selamatkan dia ya. Terima kasih, Yang Mulia. Cepat. Dokter istana bagaimana? Menjawab permaisuri Pangeran Mahkota, luka dalam Ahdu adalah hancurnya 5 organ dan 6 ususnya, bahkan dengan obat ajaib terbaik. Aku khawatir akan sulit untuk menyembuhkan. Ahdu. Ahdu. Aku minta maaf. Aku minta maaf, seharusnya aku tidak menyuruhmu mengejar si pembunuh. Itu salahku. Aku minta maaf. Aku minta maaf.
Prajurit penjaga istana Yulin dengarkan. Dari hari ini, tanpa izin keluar istana. Tidak ada yang boleh meninggalkan istana. Ya. Cari ya. Apa yang kamu lakukan? Permaisuri, aku datang atas perintah Kaisar untuk menangkap si pembunuh. Aku sangat menyinggungmu, tangkap dia. Tidak masuk akal siapa yang berani menyentuhnya. Apa buktimu bahwa Rong Shuang adalah si pembunuh? Saksi adu bangun dan mengidentifikasi Rong Shuang sebagai si pembunuh. Bawa dia pergi. Cepat, cepat, Jalan buruan. cepat, Nyonya. Jangan. Lepaskan dia. Lepaskan Rong Shuang. Permaisuri, Anda harus menjaga diri sendiri. Permaisuri. Lepaskan Rong Shuang. Permaisuri. Lepaskan Rong Shuang. Permaisuri. Permaisuri, jaga dirimu baik-baik. Lepaskan dia. Permaisuri. Lepaskan Rong Shuang. Lepaskan dia. Dokter Wang, kenapa putra mahkota belum bangun? Apa obat yang saya berikan tidak ada efeknya? Maafkan saya, putri mahkota saya sudah mempelajari obatnya. Obat ini bisa membantu luka sembuh cepat, tapi obatnya terlalu kuat. Putra mahkota adalah orang yang terhormat. Kami tidak berani menggunakan obat itu pada putra mahkota. Kalian tidak berani menggunakannya? Kita sudah sampai di titik mana sekarang? Apa kalian hanya akan melihat dia terbaring begitu saja? Saya juga sedang memikirkan cara menyembuhkan putra mahkota. Berikan saya obatnya. Jika ada konsekuensi, saya yang akan menanggungnya. Ini. Putri mahkota. Ini. Berikan padaku. Kamu masih belum mengaku? Saya tidak tahu kapan saya menyinggung Dayang Putri Mahkota. Kenapa dia mau menjebak saya? Yang mulia, pelayan wanita dari negara 11 itu baru setahun di istana. Bagaimana kita bisa percaya kata-katanya? Rong Shuang sudah di samping saya selama ini. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Saya melihat putra mahkota tumbuh besar. Kenapa saya mau membunuhnya? Apa kamu pikir putra mahkota dan Nona Adu akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjebakmu? Kalau bukan kamu, maka kamu diperintahkan oleh seseorang. Katakan, siapa yang menyuruhmu membunuh putra mahkota? Kalau kamu tidak segera mengaku, saya akan menyiksamu. Chengin adalah anakku. Kenapa saya mau membunuhnya? Ketika Chengin bangun, kita akan tahu kenapa kamu mau membunuhnya. Sampai kita tahu situasinya, kamu tinggal di istana bersih dan damai. Yang mulia, Permaisuri mau membunuh putra mahkota, kenapa? Semua informasi di istana sudah disegel, bahkan saya pun tidak bisa tahu apa-apa. Apa Rui juga tidak tahu? Kakak sedang fokus pada kehamilannya sekarang. Ayah, haruskah kita ikut campur dalam hal ini? Dan melindungi permaisuri? Melindungi permaisuri? Permaisuri sudah tidak satu pikiran dengan kita lagi. Membunuh putra mahkota hukumannya mati. Apalagi Rui saya sedang hamil. Mengapa kita harus menyimpan bidak catur yang tidak berguna ini? Kirimkan beberapa hadiah ke istana untuk Rui. Ya. Tabib kekaisaran. Demam putra mahkota tidak kunjung turun, dan dia terus memuntahkan obatnya. Putri mahkota obatnya terlalu kuat. Dia tidak bisa menahannya. Saya tidak memiliki kemampuan lain. saya mengerti.
Kalian semua boleh pergi. Li Chengin tenang saja. Jika kamu mati saya akan mati bersamamu. Orang yang paling ingin kamu lihat. Seharusnya dia bukan? Tetap kuat sedikit lagi saya akan mencarinya untukmu. Saya mohon biarkan saya keluar. Biarkan saya melihat putra mahkota. Nyonya. Saya akan berlutut untuk kalian semua. Saya hanya mohon untuk memberitahu Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri. Untuk membiarkan saya melihat putra mahkota. Setelah saya kembali saya akan menerima semua hukuman bahkan jika Anda mengurung saya selama 1 tahun. 3, 5, 10 tahun tidak masalah. Saya hanya mohon biarkan saya melihat Yang Mulia sekali saja. Putri Mahkota, sekali pandang saja. Saya mohon kepada kalian semua. Jinner, apa yang harus saya lakukan? Jika Yang Mulia tiba-tiba meninggal, saya tidak akan bisa hidup lagi. Nyonya. Jika Permaisuri menyalahkan siapapun saya akan menanggung semua kesalahan. Biarkan dia keluar. Ya. Nyonya. Pergi dan lihat Yang Mulia. Bagaimana keadaan Yang Mulia? Katakan padaku, apa yang terjadi padanya? Dia hanya ingin melihatmu sekarang. Nyonya. Putri Mahkota. Kamu masuk ke dalam. Tapi jangan menangis lagi. Sese berterima kasih kepada Putri Mahkota. Cepatlah masuk. Putri Mahkota, sekarang anginnya kencang, Anda sebaiknya kembali dulu. Biarkan Nyonya Zhao yang terhormat tinggal di sini sedikit lebih lama. Dengan Nyonya Zhao di sini dia pasti akan sembuh. Yang Mulia. Cepatlah bangun. Sese mohon padamu cepatlah bangun. Jika kamu tidak bangun, apa yang harus Sese lakukan? Yang Mulia.
Permaisuri putra mahkota tidak baik membiarkan selir Zhao tinggal di sini terlalu lama. Suruh dia kembali ke istananya lebih awal. Saya akan masuk sekarang. Kalau begitu saya akan pergi sekarang. Anginnya ternyata sebesar ini. Li Chengin, kamu sebenarnya cukup aneh kadang-kadang. Sebelumnya setiap kali kita bertemu kita pasti bertengkar. Satu-satunya hal yang saya pikirkan adalah betapa kamu membuat saya marah. Tapi sekarang kamu berbaring di sini di depan saya. Mata saya hanya dipenuhi oleh kebaikan yang kamu lakukan untuk saya. Sebenarnya saya tidak membenci kamu sejak pertama kali melihatmu. Saya masih ingat hari itu. Ketika Yongning memberitahu saya bahwa kamu akan menjadi putra mahkota. Saya sebenarnya cukup senang untukmu. Meskipun saya tahu dalam hati bahwa pada saat itu orang yang kamu sukai adalah Nona Zhao. Dan kemudian tidak lama setelah itu, saya mendengar tentang bagaimana kamu mengalahkan Dan Qi. Saya benar-benar ingin membunuhmu dengan sekali tebas pedang. Apakah kamu masih ingat malam kita menikah? Kamu berada di depan saya. Saya memandangmu dan dalam hati saya berpikir, haruskah saya membunuhmu dengan pedang? Saya membencimu, tapi saya lebih membenci diri saya sendiri. Saya benci bahwa saya tidak bisa membunuhmu. Bahwa saya sepertinya sedikit menyukaimu. Cepatlah bangun, oke? Apa yang kamu katakan benar, saya cukup takut menjadi janda muda. Di negara 11 wanita yang suaminya telah meninggal. Harus menikahi adik laki-laki suaminya. Tapi jika kamu benar-benar mati seperti ini, siapa lagi yang bisa saya nikahi? Bagaimana saya bisa menikah dengan orang lain? Apakah saya tidak harus benar-benar menjadi janda muda seumur hidup saya? Saya juga punya rahasia yang belum saya ceritakan padamu. Ketika saya masih kecil, Nona Mingyuan mengajari saya kata-kata dari dataran tengah, tapi apapun yang terjadi saya tidak bisa mempelajarinya. Setelah saya datang ke sini tetap sama. Yang saya lakukan hanyalah menyalin setiap goresan secara mekanis. Contohnya namamu. Yin dari Li Chengin. Awalnya saya pikir itu Qin. Saya dengar orang-orang dataran tengah sangat memperhatikan penamaan anak-anak mereka. Apa arti karakter kamu, Yin? Negara Yin. Negara Yin? Pendiri dinasti. Sebenarnya berasal dari negara Yin. Itu di timur Central State dan selatan Liang State.
Itu adalah tempat dari mana naga, lambang kaisar, berkuasa. Jadi, itulah mengapa aku disebut cengin. Aku tidak bermimpi. Aku tidak bermimpi. Kamu sudah sadar? Li Chengin, kamu sudah sadar. Li Chengin, kamu sudah sadar. Kamu sudah sadar, kamu sudah sadar. Cepat panggil tabib istana. Xian, cepat panggil tabib istana. Apa yang terjadi Putri Mahkota? Pangeran Ada Mahkota sudah sadar. Yang mulia Pangeran Mahkota. Yang mulia. Yang mulia. Jangan menangis. Putri Mahkota, jangan menangis. Jangan menangis. Semuanya sudah baik sekarang. Yang mulia, kamu sudah sadar? Yang mulia, Sese. Kenapa kamu datang ke sini? itu Putri Mahkota yang mengizinkan aku datang. Dia ingin aku tinggal dan berada di sisimu. Aku sudah baik sekarang. Yang mulia Kaisar sudah tiba. Kalian semua boleh pergi. Ya, Ayahanda Kaisar. Bagaimana kabarmu? Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Adu sudah mengidentifikasi siapa yang mencoba membunuhmu. Itu adalah pelayan permaisuri Rongshuang. Apa maksudmu? Kamu masih ingat Liontin Giok ini kan? Ini adalah peninggalan ibuku kandung. Awalnya Liontin Giok ini hanya memiliki satu bagian-bagian lainnya. Diberikan kepadaku oleh Bibi Mingyuan ketika aku pergi ke 11 state. Saat menjelang ajalnya, Bibi Mingyuan memberitahuku bahwa orang yang menyebabkan kematian ibuku adalah permaisuri. Rongshuang, berani sekali kamu mencoba membunuh Pangeran Mahkota. Yang mulia Kaisar sudah di sini, apalagi yang ingin kamu katakan? Yang mulia Rongshuang telah difitnah. Bukan aku, sungguh bukan aku. Aku benar-benar tidak mencoba membunuh Pangeran Mahkota. Aku mohon keadilan dari Yang Mulia. Bukti sudah ada di sini, tidak bisa dibantah. Katakan, siapa yang menyuruhmu membunuh Pangeran Mahkota? Tidak ada yang menyuruhku. Orang yang ingin kubunuh bukan Pangeran Mahkota. Tapi Putri Mahkota. Putri Mahkota itu kasar dan tidak masuk akal. Dia sering memperlakukanku dengan tidak hormat. Itulah sebabnya aku ingin membunuhnya. Apa kau pergi ke Istana Putra Mahkota untuk membunuh permaisuri? Bagaimana kau tahu permaisuri akan berada di sana? Aku mengikuti dia ke sana. Itu omong kosong belaka. Aku benar-benar berkata jujur. Aku tidak akan berani menipu Yang Mulia. Kau tidak berani mengkhianati kaisarmu? Biar ku bertanya satu hal. Apa benar permaisuri yang menyuruhmu melakukan ini? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan permaisuri. Yang Mulia, jangan dengarkan fitnah dari orang-orang jahat.
Permaisuri dan kau telah memiliki hubungan suami istri selama bertahun-tahun. Yang mulia, kau harus percaya pada permaisuri. Putra mahkota sudah sadar. Yang mulia, apakah kasus ini sudah diselidiki secara menyeluruh? Apa ini tidak ada hubungannya dengan Rongshuang kan? Aku bertanya padamu. Tahun itu, ketika permaisuri murni sedang diincar. Yang kemudian kami ketahui bahwa dia meminum racun mematikan. Racun ini. Apa itu diberikan olehmu? Bukan aku, yang mulia, jangan dengarkan omong kosong dari orang-orang di sekitarmu. Yuyao, dan kau dekat seperti saudara. Kau bahkan membesarkan Chengin sampai dewasa. Aku selalu menganggapmu sebagai permaisuri yang penuh pengertian. Sampai Ming Yuan memberitahu Chengin tentang kebenaran. Barulah aku tahu bahwa aku telah memelihara ular berbisa di sisiku. Yang mulia, Bukankah sudah cukup kau menyebabkan kematian Yuyao? Hari ini kau masih mencoba membunuh Chengin? Kau benar-benar kejam. yang mulia, kita telah menikah lebih dari 30 tahun. Aku tak pernah menyangka di hatimu. Aku dipandang rendah seperti ini. Kau selalu begitu rendah. Aku tak pernah mempertanyakan apapun tentang urusan dalam istana, tapi bukan berarti aku tak tahu apa-apa. Selama ini kupikir, karena kau ingin melindungi dirimu sendiri. Itu sebabnya kau membuat begitu banyak rencana licik. Kalau Chengin saja tidak bisa menghadapi semua ini, bagaimana mungkin dia pantas menjadi kaisar? Tapi aku tak pernah membayangkan bahwa kau ternyata seseorang yang gila dan keterlaluan. Kau bahkan tega membunuh anakmu sendiri. Yang mulia, aku tidak melakukannya. Bagaimana mungkin aku tega membunuh Chengin? Aku lebih mencintainya daripada siapapun. Jika kau tidak percaya padaku, tolong selidiki kasus ini secara menyeluruh dan berikan keadilan padaku. Hentikan sandiwaramu. Apa kau benar-benar ingin aku membawamu ke pengadilan peninjauan yudisial dan kau diinterogasi sebelum akhirnya mengaku? Demi hubungan pernikahan kita selama lebih dari 30 tahun, aku tidak akan mengambil nyawamu. Yang mulia, saya telah dituduh secara salah. Saya benar-benar difitnah. Saya sudah menulis edik untuk mencabut statusmu sebagai permaisuri. Saya akan mengumumkannya di istana kekaisaran besok. Tidak, yang mulia. Meskipun Anda sudah menulis edik, kanselir tidak akan mempromulgasi itu begitu cepat. Dan paman saya, dia tidak akan tinggal diam dan acuh tak acuh. Apa kamu masih berharap pada pamannya itu? Nyonya Brevi Gao sudah hamil. Dia akan segera dianugerahi gelar konsort mulia. Salah satu dari kalian adalah keponakan yang belum melahirkan pangeran. Yang lainnya adalah putri yang sedang mengandung anak kaisar. Menurutmu siapa yang akan dipilih Perdana Menteri Gao? Yang mulia, saya selalu memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Pergi sana. Enyokal, apa maksudmu dengan sepenuh hati? Jika kamu memperlakukanku dengan sepenuh hati, apakah kamu akan membunuh wanita yang paling aku cintai? Dan membunuh putramu sendiri. Hingga saat ini semuanya disebabkan oleh dirimu sendiri.
Kamu yang menyakiti dirimu sendiri. Sekarang pamanmu, kerabatmu, semuanya menjauhimu. Di harem tidak ada seorang pun yang akan berbicara untukmu. Apalagi tidak ada yang mau mendekatimu sekarang, karena pelayan istanamu telah mati dicambuk. Namun kamu tetap istriku. Sekarang saya akan memberimu dua pilihan. Pertama, mulai hari ini, kami akan sepenuhnya menutup istanamu dan memenjarakanmu di dalam. Kami akan meminta seseorang yang tuli dan bisu untuk membawakan makananmu. Kamu kemudian akan menghabiskan sisa hidupmu dengan cara seperti ini. Atau, Saya Mein yang telah bertunangan dengan Yang Mulia sejak kecil. Sejak pertama kali saya melihatmu, saya tidak pernah memiliki orang lain di hatiku. Saya tahu Yang Mulia selalu mencintai konsort Gu yang suci. Tapi selama bertahun-tahun ini, kamu selalu merawat saya dengan kasih sayang. Saya hanya ingin tahu, apakah saya pernah ada di hatimu? kamu tahu jawabannya di hatimu, tidak perlu bertanya padaku. Yang Mulia, Permaisuri dari klan Shang. Penuh dengan dendam dan membawa bencana ke harem kekaisaran. Dia melanggar dekrit berkali-kali, tidak mampu menenangkan dan menyayangi anak-anak orang lain. Jika ada Burung Rajawali Castle, Kijum Dan Jahat, dia istana dalam. Tindakannya tidak memiliki kebajikan seperti burung osprey, adil dan bermoral, tapi tindakan pembunuhan seperti permaisuri Dia Elfrey tidak Oh, dan Huo. cocok untuk Keduanya adalah permaisuri gitu. hormat-hormat dinasti Han. memikul ibadah besar ini. Hari ini, saya memerintahkan pengadilan keluarga kekaisaran untuk membersihkan kotoran dan memenuhi tugas Hari mereka. ini stempel resmi permaisuri diambil kembali darinya. Karena dia telah masuk istana dan melayani untuk waktu yang lama. Dia diampuni dari hukuman mati dan akan tinggal di istana samping. Sampai dia mati dia tidak akan diizinkan keluar dari sana. Akhir dekrit. Siapa itu? Jengin? Apakah itu kamu?
Siapa itu? Apakah itu Cengin? Cengin? Apakah itu kamu? Ini aku. Cengin. Dulu memang karena alasan egoisku. Aku menyebabkan kematian ibumu. Tapi selama ini aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri dan merawatmu dengan baik. Aku menaruh seluruh hatiku dan harapanku padamu. Aku sangat ingin kamu menjadi penguasa bijaksana di masa depan. Kamu benar. Selama ini, kamu memang merawatku dengan baik. Tapi semua itu seharusnya diberikan oleh ibuku sendiri. Kamu mengambil nyawa ibuku. Dan mengambil kebahagiaan yang seharusnya menjadi milikku. Apa kamu tahu? Betapa aku berharap kamu tidak menyewa orang untuk membunuhku. Betapa aku berharap kamu benar-benar memperlakukan aku seperti anakmu? Tapi aku salah. Aku benar-benar salah. Tusukan ini telah menyadarkanku. Cengin, Cengin. Aku hanya pion untuk membantu melindungi posisimu sendiri. Aku hanya chip yang kamu gunakan untuk mempertahankan kasih sayang ayah kaisar. Bagimu hidupku tidak berarti apa-apa. Kamu tidak pernah menganggap aku sebagai anakmu sendiri. Aku berterima kasih atas semua tahun yang kamu rawat dan perhatikan aku. Cengin, Cengin. Dengan tusukan itu, aku telah mengembalikan setengah hidupku padamu. Kita sekarang tidak memiliki hutang satu sama lain. Cengin, mulai sekarang takdir kita sebagai ibu dan anak telah berakhir. Cengin, 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 Cengin. Cengin, kembalilah. Kembalilah anakku. Cengin, anakku. Kembalilah. Tolong kembalilah. Anakku.